Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Salam matematika. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi matematika kelas 8 mengenai SPLDV atau biasa kalian kenal dengan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai video kali ini, saya sampaikan terlebih dahulu, diharapkan nantinya kalian setelah melihat video ini, diharapkan kalian dapat yang pertama mengidentifikasi bentuk persamaan linear dua variabel dengan benar. Kemudian untuk yang kedua, kalian dapat menentukan persamaan linear dua variabel sebagai model matematika dari pernyataan ataupun persamaan yang nantinya diberikan dengan tepat begitu. Sebelum kalian terjun lebih dalam mengenai SPLDV, kalian juga harus mengingat terlebih dahulu mengenai PLSV atau persamaan linear satu variabel dan juga ketidaksamaan linear satu variabel begitu. Untuk definisinya itu sendiri sudah ada pada layar HP kalian. Untuk definisinya, PLSV ini adalah kalimat terbuka yang memiliki satu variabel dengan pangkat tertingginya nanti adalah 1. Sedangkan untuk PTLSV adalah kalimat terbuka dengan satu variabel atau peubah dengan pangkat tertingginya adalah 1, namun nantinya menggunakan tanda ketidaksamaan. Yaitu, apa sih itu tanda ketidaksamaan? Yaitu biasanya kalian kenal itu lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan, begitu. Sedangkan untuk pengertian pernyataan itu sendiri adalah kalimat yang sudah jelas kebenarannya. Nah, supaya kalian lebih mengingat lagi, di sini sudah saya sajikan contoh PLSV dan juga PTLSV. Nah, untuk contoh yang pertama, ini ada 2x plus 3 sama dengan 5. Nah, pangkat tertingginya itu 1, yaitu dengan variabelnya adalah X. Kemudian untuk contoh yang kedua, variabelnya adalah A. Dan contoh yang ketiga, variabel tertingginya adalah X. Ini merupakan contoh dari PLSV. Begitu. Dan untuk PTLSV, jika tadi pada PLSV tandanya adalah sama dengan, sedangkan untuk PTLSV tandanya adalah ketidaksamaan, yaitu nantinya menggunakan tanda kurang dari sama dengan ataupun lebih besar sama dengan. Nah, kalian juga harus mengingat mengenai solusi persamaan linear. Apa sih itu solusi persamaan linear? Nah, solusi persamaan linear ini adalah nanti nilai-nilai yang kalian dapatkan setelah kalian menghitung atau mencari nilai X. Itu adalah solusi persamaan linear. Nah, nanti persamaan linear ini berupa nilai-nilai yang dapat menggantikan variabelnya supaya persamaannya ini nanti bernilai benar. Contohnya di sini ada 2x plus 3 sama dengan 5. Jadi nanti memperoleh hasil x sama dengan 1. Jadi x ini jika dimasukkan ke dalam persamaan 2x plus 3 hasilnya nanti adalah benar, yaitu 2 dikali 1 plus 3 nanti hasilnya kan 5. Jadi persamaannya bisa benar gitu. Ini yang dinamakan solusi dari persamaan linear. Untuk langkah-langkahnya bisa mendapatkan 1, ini adalah pemindahan ruas, yaitu plus 3 ini dipindahkan ruas ke kanan menjadi negatif 3. Nanti diselesaikan mendapatkan 1. Nah, selanjutnya langsung masuk ke materi topik utama, yaitu mengenai SPLDV. Nah, sebelum ke SPLDV, kalian juga harus tahu mengenai persamaan linear dua variabel. Persamaan linear dua variabel yang namanya dua variabel, jadi nantinya ya persamaan yang memiliki dua variabel. Nah, untuk bentuk umumnya ini adalah AX plus BY sama dengan C. Dengan syarat A dan B-nya ini adalah bilangan positif, bilangan asli positif. Jadi A dan B ini tidak boleh sama dengan 0. Sedangkan untuk C-nya ini adalah konstanta begitu. Untuk contohnya, misalkan ada 1x plus 2y sama dengan 4. Dan nanti kalian buat kembali di buku kalian masing-masing contoh dari PLDV begitu. Nah, selanjutnya ada SPLDV. Yang namanya SPLDV atau sistem. Namanya sistem berarti nanti tidak berdiri sendiri, pasti ada kawannya begitu. Nah, di sini lebih dari satu persamaan. Jadi, sistem persamaan linear ini adalah kumpulan beberapa persamaan linear yang nantinya bekerja sama untuk menyelesaikan persamaan linear tersebut. Contohnya di sini ada
bentuk umumnya adalah AX1 plus BY1 sama dengan C1, kemudian AX2 plus BY2 sama dengan C2. Dan sama A dan B-nya ini nanti bilangan asli positif, tidak boleh sama dengan 0, dan C-nya adalah konstanta. Untuk catatan, jika terdapat dua variabel, maka ya dibutuhkan dua persamaan untuk menyelesaikannya. Begitu. Jika ada 3 variabel, ya dibutuhkan 3 persamaan, dan seterusnya. Nah, perhatikan untuk contoh-contoh berikut ini. Nah, untuk contoh yang pertama dan contoh yang kedua ini adalah persamaan linear dua variabel dengan pangkat tertingginya adalah 1. Untuk contoh yang pertama, yaitu ada variabel P dan juga variabel Q. Sedangkan untuk contoh yang kedua, variabelnya yaitu ada variabel X dan juga variabel Y. Nah, sedangkan ini 3 dan 4 ini merupakan contoh dari SPLDV karena mempunyai lebih dari satu persamaan. Nah, nanti ini saling berhubungan untuk mendapatkan nilai P dan Q. Ini untuk contoh yang pertama. Ini untuk mendapatkan nilai X dan juga nilai Y dan seterusnya. Nah, selanjutnya saya jelaskan bagaimana sih untuk menyelesaikan SPLDV. Nah, nantinya untuk menyelesaikan SPLDV, untuk materi pertemuan selanjutnya kita akan belajar nanti ada 3 metode, yaitu ada metode grafik, metode substitusi, metode eliminasi, dan juga nanti kalian dapat mengelaborasikan dari 3 cara tersebut untuk menyelesaikan atau mendapatkan nilai dari sistem persamaan linear dua variabel. Nah, selanjutnya ini adalah cara membuat model dari soal cerita. Bagaimana sih, Bu, untuk membuat apabila nanti kita temui biasanya dalam kehidupan sehari-hari untuk lebih mudah gitu mencari satu nilai. Misalkan, nah di sini ada contoh 1 di mana Amir dan Ira ini masing-masing membeli buku dan pensil. Sama, buku dan pensil sama, di tempat yang sama, bukunya sama, pensilnya sama. Nah, tapi ini diketahui bahwa Amir ini belinya itu 3 batang pensil sama 2 buah buku, hasilnya itu atau bayarnya itu hanya 17.500. Sedangkan Ira itu beli 2 batang pensil dan 5 buah buku, harganya menjadi 30.000. Nah, bagaimana sih untuk menyelesaikan persoalan ini nanti untuk mendapatkan harga buku, satu buku itu berapa, satu pensil berapa gitu. Nanti ya kita buat dulu sistem persamaan linear dua variabel. Tapi untuk kali ini kita hanya membuat sistem persamaan linear variabelnya dulu gitu ya. Nah, caranya, untuk membuat ini nanti kita buat dulu variabelnya. Misalkan di sini saya buat untuk P ini menyatakan variabel pensil, sedangkan untuk B ini untuk menyatakan buku. Nanti kalian mau beri nama ini X, kemudian bukunya diganti Y, itu boleh. Kemudian kalian identifikasi atau analisis per kalimat. Di sini kan ada Amir membeli 3 batang pensil dan 3 buah buku, harganya nanti 17.500. Nah, nanti kalian tulis jadi 3P, ya, P ini kan pensil, 3P ditambah karena belinya itu 2 barang gitu ya, ada pensil dan buku, jadi kan ditambah bukan dikurang. Jadi plus 2B hasilnya adalah 17.500. Kemudian kalimat yang selanjutnya kalian identifikasi, sedangkan Ira membeli 2 batang pensil dan 5 buku. Ya ditulis 2P plus 5B hasilnya atau harga totalnya adalah 30.000. Sehingga nanti sistem persamaan linear dua variabelnya bisa kalian tulis, yaitu dengan menggunakan kurung kurawal, yang artinya ini nanti persamaan 1 dan 2 ini saling berkaitan untuk mencari nilai P dan juga B, begitu. Jadi SPLDV-nya bentuknya menjadi 3P plus 2B sama dengan 17.500 dan 2P plus 5B sama dengan 30.000. Nah, untuk contoh yang selanjutnya, di sini ada diketahui sebuah pecahan apabila pembilangnya ditambah 3 dan penyebutnya ditambah 2. Pecahan itu sama dengan setengah.
Kemudian apabila pembilang ditambah 3 dan penyebut dikurang 2 pecahan, itu menjadi 1. Bentuknya SPLDP-nya bagaimana gitu. Misalkan, seperti kalian ketahui untuk bilangan pecahan nanti ada pembilang dan penyebut. Di sini saya misalkan untuk X ini menyatakan pembilang. Kemudian Y-nya ini adalah penyebut. Nah, jadi kan X per Y itu untuk pecahannya. Nah, di sini kan sudah diketahui. Kalian identifikasi per kalimat nih. Sebuah pecahan apabila ditambah 3, pembilangnya ditambah 3, penyebutnya ditambah 2. Berarti kan X-nya ditambah 3, Y-nya ditambah 2. Dalam bentuk pecahan, hasilnya adalah setengah. Kemudian yang kedua, apabila pembilangnya ditambah 3, penyebut dikurangi 2, ya sama saja. X ditambah 3 per Y dikurangi 2, hasilnya adalah 1. Jadi bentuk SPLDP-nya adalah X plus 3 per Y plus 2 sama dengan setengah, dan X plus 3 per Y min 2 sama dengan 1. Kemudian untuk persoalan contoh yang ketiga, misalkan biasanya dalam kehidupan sehari-hari sering kalian jumpai. Misalkan di sini ada kan permasalahan untuk parkiran sepeda dan motor ini menampung 50 kendaraan. Kemudian rodanya diketahui, berarti kan di parkiran itu diketahui rodanya itu ada 30 roda. Jika banyaknya sepeda ini variabelnya adalah A. Kemudian motornya adalah B. Nah, di sini kalau sudah ditentukan untuk variabelnya yang kita gunakan adalah A dan B. Bagaimana bentuk SPLDP-nya? Ya sudah, tinggal dituliskan. Ada parkiran sepeda dan sepeda motor. Berarti kan A plus B sama dengan 50 kendaraan. Kemudian jumlah roda seluruhnya adalah 30 roda. Yang namanya roda sepeda pasti kan 2. Roda depan dan belakang. Sepeda motor juga depan dan belakang. Jadi 2A plus 2B sama dengan 30. Nah, mudah bukan? Nah, untuk selanjutnya saya singgung sedikit untuk menyelesaikan PLDV. Bukan SPLDV ya, PLDV. Jadi hanya satu persamaan dengan metode grafik. Di sini dicontohkan, tentukan himpunan penyelesaian dari X plus 4 sama dengan 12 dan gambar grafiknya. Jika untuk soal yang A, X dan Y ubah pada himpunan bilangan cacah, dan B di sini ditanyakan X dan Y-nya nanti himpunan bilangan real. Nah, bagaimana? Kalian untuk menyelesaikan soal ini, kalian buat terlebih dahulu tabel bantunya. Di sini saya tulis X, Y, kemudian tulis persamanya X plus 4Y. Nah, nanti untuk X plus 4Y ini hasilnya harus 12, karena diketahui X plus 4Y ini kan 12. Kemudian, misal kita tulis, misalkan X-nya 0, maka Y-nya berapa? Kan 4Y sama dengan 12. Nanti sambil kalian oret-oretan, kalian dapat Y sama dengan 3. Kemudian, untuk misalkan X-nya 1, Y-nya berapa? Begitu kan. Kalau X-nya 1 kan 4Y sama dengan 12. 1 plus 4Y sama dengan 12. Nah, nanti 4Y ini kan 11. Y 11 per 4. Nah, karena ini bilangan pecahan, nah tadi kan pada soal yang ditanyakan sudah jelas bahwa X dan Y-nya adalah himpunan bilangan cacah. Sedangkan 11 per 9 ini bukan bilangan cacah. Jadi, untuk X1, X sama dengan 1 tidak kita gunakan. Sehingga nanti sambil kalian tulis di catatan kalian akan dapat himpunan penyelesaiannya adalah 0,3, 4,2, 8,1, 12,0, dan seterusnya. Nah, untuk grafiknya bisa kalian gambarkan seperti ini. 0 dan 3 di sini. Kemudian ada 4 dan 2. Nanti ini kurang titik ya. Nanti kalian gambarnya pakai titik. Di sini ada titik. Sebentar, saya kasih titik. Nah,
Misalkan di sini 4 dan 2. Kemudian kan ada 8 dan 1. Berarti di sini ada titik lagi. Kemudian 12 dan 0. Jadi himpunan penyelesaian untuk X dan Y, himpunan bilangan caca, hasilnya adalah 0,3, 4,2, 8,1, 12,0. Jadi himpunan penyelesaian ini berupa himpunan pasangan berurut, yaitu ada X dan juga Y. Nah, untuk selanjutnya yang B bagaimana? Karena di sini adalah himpunan bilangan real, untuk kalian mempermudah, kalian dapat memisahkan X sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 0. Sehingga nanti sudah jelas berupa garis lurus. Dan himpunan penyelesaian untuk bilangan real hasilnya adalah 0,3 dan 12,0. Terima kasih untuk pembelajaran pada video kali ini. Cukup sekian. Terima kasih. Salam.